Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sebujur badan kan kedinginan. Hadirin sedang pendengar dimanapun berada, kita akan membahas tentang surah yang paling pendek dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, di mana Imam As-Syafi'i mengatakan jikalau surah Al-Asr ini diamalkan oleh manusia di atas dunia, maka terpenuhilah aspek kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Surah yang pertama Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa Allah bersumpah demi masa, demi waktu? Manusia dalam kerugian, di mana pada zaman jahiliyah, zamannya Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyaknya manusia yang menghambur-hamburkan waktunya ke jalan yang tidak diridhai Allah. Mereka tidak memanfaatkan waktu mereka, waktu luang mereka tidak dilaksanakan kepada jalan Allah. Maka Allah turunkan ayat ini ketika Nabi masih ada di Mekah. Maka ayat surah ini turun di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hadirin jamaah pendengar dimanapun berada, lantas sudahkah sampai kepada kita di mana manusia tidak memanfaatkan waktunya? Sudah banyak di kalangan kita yang hanya menghabiskan waktunya ke tempat yang tidak diridhai Allah. Mereka tidak menggunakan waktu mereka ke jalan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ada dua nikmat yang selalu manusia sia-siakan. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kelapangan waktu. Maka untuk itu marilah kita sama-sama menjaga nikmat kesehatan kita dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua ialah nikmat keluangan waktu kita memanfaatkan waktu kita kepada yang bermanfaat. Terus kita sambung ayat yang ketiga, ialah illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illa, dalam tafsir mengatakan kalau ada waw itu adalah waw sumpah, maka sesungguhnya kalimat yang sangat penting yaitu illa adatul istisna, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Di sini ada 4 poin kategori orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama ialah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, yang memantapkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Rasa cintanya hanya tertuju kepada Allah dan tidak terduakan. Maka
cintanya itu adalah cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa sayangnya hanya tertuju kepada Allah, maka beribadahnya pun, tauhidnya pun lebih kokoh, lebih mantap, dan tidak bisa digoyang oleh siapapun. Sebagaimana Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairal taqwa. Berbekailah hidupmu dengan sebaik-baik takwa, maka inilah orang-orang yang sangat beruntung. Yang pertama kata Allah ialah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Poin yang kedua ialah orang-orang yang beruntung setelah alladzina amanu, yang kedua ialah wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beramal kebaikan, maka inilah orang-orang yang beruntung kata Allah. Yaitu seorang ahli tasawuf mengatakan beruntunglah 3 golongan. Yang pertama, orang yang menyiapkan kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Berarti di atas dunia dia telah mempersiapkan yang namanya kuburannya. Dia telah memberikan hartanya ke jalan Allah. Dia telah bersedekah, menyantuni anak yatim, membantu keluarga, famili, sanak saudaranya di jalan Allah dengan mengeluarkan hartanya. Maka inilah orang-orang yang mempersiapkan kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Yang kedua ialah kata ahli tasawuf, orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia, ditinggalkan dunia, maka dia telah mempersiapkan kehidupannya sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Dia telah mempersiapkan ibadahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya. Dia lebih mencintai akhirat daripada mencintai dunia. Tapi dia tidak pernah lupa hubungan antara hablum minallah, hablum minannas, hubungan sesama manusia dan sesama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syair mengatakan, sepotong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Hadirin jemaah pendengar dimanapun berada, maka kita sudah tahu bersama bahwasanya kematian jelas tentu datang menghampiri kita. Maka perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga kata ahli tasawuf ialah mereka yang mencari ridho Allah sebelum mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempersiapkan kuburan kita, setelah kita meninggalkan dunia, sebelum kita tinggalkan dunia, maka kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti kehidupan kita, bahwasanya seluruh tubuh kita, seluruh upaya usaha kita, badan kita, kita serahkan kepada Allah, dan kita berikhtiar bahwasanya Allah lah yang patut kita sembah, dan Allah lah yang memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Maka kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 golongan yang beruntung kata ahli tasawuf. Mudah-mudahan kita termasuk 3 golongan tersebut, dan kita bisa mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saudara-saudaraku sekalian, hidup ini tak ubahnya seperti kita musafir. Jikalau kita pergi melangkahkan kaki kita dari Padang menuju Surabaya, jikalau kita tidak mempersiapkan bekal kita yang memadai, yang mencukupi, maka niscaya kita akan lama sampai ke Surabaya.
kita sampai tapi lama. Tapi kalau kita mempersiapkan bekal yang cukup, dana yang cukup, maka kita akan cepat sampai ke Surabaya. Dan kita masih ada yang namanya waktu yang luang, kesempatan yang luang, karena kita mempersiapkan bekal kita cukup apa adanya. Begitulah kita seharusnya di atas dunia ini beramal ibadah, beramal soleh. Harapannya ialah kita kembali kepada Allah dengan ridha Allah, dan kita diperjumpakan Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surga nanti. Hadirin jamaah pendengar dimanapun berada, kita sambung setelah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal kebajikan. Kita sambung wa tawasau bil haq, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Wa amilus solihat, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Saya ingat perkataan itu almarhum Zainuddin Amjad mengatakan bahwasanya dakwah itu menasihati, bukan mencaci. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Maka pergunakanlah dakwah itu dengan sebaik-baiknya. Dakwah itu bukan semata dengan ceramah, akan tetapi dakwah itu ialah memberikan nasihat kepada keluarga kita, sahabat kita, pemilik kita. Maka itu juga termasuk dengan yang namanya dakwah. Maka beliau mengatakan ada 3 model sahabat di atas dunia ini. Yang pertama ialah dakwahnya seperti makanan, yaitu inilah orang-orang yang soleh, yaitu yang mau memberikan nasihat, yang mau memberikan yang namanya peringatan, petunjuk kepada saudaranya yang sedang ditimpa musibah, yang sedang ditimpa ujian. Maka dia datang untuk menasihati dan memberikan arahan bahwasanya ini perbuatan yang salah, maka tinggalkan. Maka dia memberikan masukan kepada saudaranya untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tipe yang ini yang susah pada zaman sekarang. Tipe yang kedua kata beliau ialah taubahnya seperti obat. Apabila kita sakit, maka dia akan datang. Contoh kecil seperti dokter. Kita sakit, dokter akan datang. Inilah tipe sahabat yang kedua kata beliau. Yang ketiga ialah taubahnya seperti racun. Nah, zaman sekarang inilah tipe yang sering kita dapatkan. Di mana banyaknya orang tipe sahabat racun ini yang kita temukan. Banyaknya sahabat yang menjerumuskan sahabatnya, mengajak saudaranya berbuat maksiat, mengajak saudaranya berbuat semena-mena dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tipe yang ketiga ini yang sering kita lihat di zaman sekarang. Inilah kata beliau Zainuddin Amjad mengatakan. Nah, setelah menasihati dalam kebenaran, lantas ayat yang terakhir ialah sambungan ayat yang terakhir ialah wa tawasau bis sabri, saling menasihatilah kamu dalam kesabaran. Setelah kita menasihati dalam kebenaran, maka kita landasi dengan menasihati dalam kesabaran, yaitu kalau kita sudah menasihati saudara kita, keluarga kita, tapi mereka belum menerima, maka kita terus menasihatinya dan kita landasi dengan kesabaran. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepadaku dengan kesabaran dan melaksanakan salat. Maka untuk itu marilah sama-sama kita menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam surah Al-Asr ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengamalkan surah Al-Asr ini maka aspek kehidupannya akan terpenuhi di atas dunia ini. Mungkin cukup sekian tausiah kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup pembicaraan kita pada kesempatan kali ini ialah kita sudahi dengan syair, yaitu apa gunanya baju batik kalau tidak